Itu barangkali bisa saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Saya Tori dari Tempo, saya ingin bertanya, tadi kan Pak Anies menyebutkan anggaran dan sebagainya, bisa disebutkan nggak anggarannya berapa untuk pembangunan ini dan target selesainya kapan? Terima kasih Pak. Oke, berikutnya biar dijawabnya langsung aja sekalian. Selamat pagi Pak, saya Melvin dari FDTJ. Saya ingin nanya, kalau untuk berarti untuk bangunan selain IOB, kalau ingin membangun tunnel ke akses MRT atau stasiun lainnya itu oleh bangunan itu sendiri, dan juga apa insentif yang diberikan oleh pemerintah DKI untuk pihak gedung yang ingin memberikan akses ke stasiun. Terima kasih. Ada lagi? Pak, sedikit dong Pak, Farhan dari Media Indonesia Pak. Untuk yang fenomena duku atas tadi Pak, kalau misalnya bisa dijelaskan seperti apa Pak? SCBD menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok Pak. Fenomena dari duku atas. Terima kasih Pak. Itu on ground, ini underground ini. Kita perlu FGD khusus aja soal ini. Nah, yang lainnya ada lagi nggak? Ya, soal biaya mungkin Pak Willy, sekaligus juga soal insentif, sampaikan. Ya, jadi tadi saya nanya ya, karena memang ini full ya, jadi 100% ini akan ditanggung oleh pihak developer ya, kerjasama kita. Tadi diperkirakan sekitar 150 miliar ya, karena ini satu bangunan yang kualitasnya harus internasional. Jadi tadi akses semua, jadi kalau lihat tadi videonya itu ada akses sepeda ya, akses pejalan kaki, aspek teman-teman disabilitas itu akan jelas. Kemudian ada satu prasarana lift, jadi dari underground yang tadi itu akan bangun sampai ke depan, dan shade. Jadi kalau kita menggunakan MRT turun di stasiun Duku Atas mau masuk ke kawasan ini, itu akan tidak kena hujan atau panas lagi karena shade-nya sudah baik. Kedepannya ini nanti akan ada interkoneksi lagi ke kawasan-kawasan yang ada di belakangnya. Nah, kemudian rencana pembangunan itu direncanakan 18 bulan ya, kita berharap ini akan selesai 2013. Teknologinya agak lumayan sulit karena underground tunnel ya. Jadi yang dibangun ini memang harus memastikan bahwa bangunan-bangunan di sekitarnya tidak goyang gitu, tidak roboh. Nah, yang kemudian yang tadi tentang insentif ya, kembali ini kerjasama bisnis ya. Tentu dengan tunnel yang tergabung ya, maka akan ada kemudahan yang didapatkan oleh pihak developer dalam kaitan dengan semua orang yang ada di sini, yang bekerja di sini, itu akan terinterkoneksi dengan MRT. Jadi benar-benar ini adalah satu proses kerjasama bisnis yang saling menguntungkan ya, menguntungkan dari IOB, dari DKI adalah perbaikan transportasi publik. Ya, nantinya akan jauh lebih menguntungkan bagi pemilik properti untuk menawarkan propertinya bila memiliki ketersambungan dengan public transport, obviously. Jadi insentif komersialnya aja bisa langsung muncul. Yang kedua, ada Pergub nomor 50 tahun 2021 yang di situ mengatur variasi atau beberapa insentif yang diberikan kepada pengelola TOD dan juga pemilik gedung yang bersedia menjadi bagian dari integrasi ini. Jadi nanti buat teman-teman di FDTJ bisa lihat juga di situ. Dan terima kasih. Ini FDTJ ini adalah sebuah organisasi anak muda yang peduli pada transportasi, dan kita banyak sekali diuntungkan dengan kolaborasi lewat FDTJ. Kota ini kota kolaborasi. Banyak sekali ide-ide gagasan itu sudah datang dari masyarakat. Negara itu punya dua. Satu adalah authority, kewenangan. Yang kedua fiscal power. Tapi kreativitas, jejaring, first hand experience itu ada di masyarakat. Dan untuk urusan transportasi, kami banyak sekali ambil ide-ide kreatif dari teman-teman FDTJ. Keep up the good work. Makasih. Terus soal
SCBD. Ini penutup ya. Gini, saya mau jawab soal ini, Bos. Bagaimana kita menyiapkan ruang ketiga menjadi ruang yang mensetarakan? Teman-teman ingat jalan-jalan Sudirman beberapa tahun yang lalu. Jalan itu dimiliki oleh mereka yang bekerja di tempat ini saja. Di luar itu tidak bisa ikut menikmati jalan terbesar di Republik ini. Jalan itu hanya dimiliki mereka yang bekerja. Kenapa? Karena semua menggunakan kendaraan pribadi. Begitu sampai kantor, masuk di kantornya, mau keluar kantor pakai mobil, pakai motor. Tidak ada yang berjalan kaki antar gedung. Ada pertemuan antar gedung nggak jalan kaki. Apa yang terjadi? Sudah bangun trotoar. Trotoarnya sangat lebar. Yang sesungguhnya terjadi adalah bukan saja mereka yang bekerja di kawasan ini yang bisa berjalan kaki leluasa, tapi seluruh warga Jabodetabek bisa menikmati jalan dengan pemandangan gedung-gedung tinggi satu-satunya di Republik ini. Jadi yang kita miliki itu bukan sekedar trotoar. Mendadak tower-tower itu bukan hanya milik mereka yang bekerja di tempat ini sebagai sebuah pengalaman, tapi siapa saja silakan datang. Saya mengistilahkan demokratisasi Jalan Jenderal Sudirman, karena menjadi milik semua. Siapa saja bisa datang menikmati, dan orang tua itu bawa anak-anak jalan sambil mereka dengan mudah bilang, "Nak, kau belajar yang rajin nak ya, biar suatu saat kau bisa kerja di gedung ini. Nak, kamu belajar yang rajin ya, bisa suatu saat kamu nanti bisa di tempat ini." Jadi tempat ini menjadi tempat ruang ketiga yang mensetarakan. Mereka yang datang memiliki pengalaman baru dan boleh datang di mana saja. Tempat ini tidak harus mereka yang secara sosial ekonomi tengah atas. Justru demokratisasi itu yang terjadi di tempat ini. Siapa saja bisa menikmati. Dan ketika membangun dan dikerjakan sendiri, kita ngobrol dengan PTJ, kita ngobrol dengan teman-teman yang mengelola skateboard ini, skateboard community di Duku Atas, itu perancangannya bersama mereka. Jadi kita mencoba membuat tempat ini menjadi ruang ketiga yang mempersatukan, ruang ketiga yang mensetarakan, dan biarlah mereka semua menikmati tempat ini dengan caranya masing-masing. Jangan cara itu seakan-akan diklaim hanya cara A boleh di Jalan Sudirman, hanya cara B bukan. Ini adalah milik kita, ini kita nikmati sama-sama, dan biarkan tempatnya jadi tempat bertemu dari mana saja. Karena ruang ketiga adalah tadi mempersatukan dan membangun perasaan kesetaraan. Jadi itu latar belakangnya. Ketika terjadi fenomena-fenomena baru saja muncul, yang penting jaga kebersihan, jaga ketertiban, selebihnya nikmati ruang ketiga bersama untuk semuanya. Gitu ya, makasih. Cukup, bersama lagi. Selesai.